Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Almaida dengan NIM 1513620041 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir metodologi penelitian saya yang berjudul penggunaan fingerprint untuk sistem keamanan pintu berbasis Arduino. Baik, pada bab pertama itu pendahuluan. Terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi latar belakangnya di sini adalah sistem biometri sudah berkembang dengan pesat di Indonesia. Yaitu bisa kita lihat di daerah perkantoran, sekolah, pemerintah, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi sistem biometri ini masih jarang ditemukan di sekitar lingkungan kita. Sebagai contohnya, keamanan pintu menggunakan sistem biometri ini sebagai pengamanannya masih jarang ditemukan. Kebanyakan di Indonesia itu pengamanan pintunya masih menggunakan dengan kunci yang manual. Ada juga yang sebagian memang menggunakan password. Namun, kelemahan password di sini adalah yaitu cuma hanya memiliki fungsi verifikasi dan kebanyakan hanya menggunakan satu password untuk pengamanan pintu tersebut. Jadi untuk mengatasi kelemahan password ini, maka dikembangkanlah teknologi biometri, yaitu suatu metode keamanan database dengan menggunakan anggota badan seperti bersidik jari. Jadi, judul ini diambil dengan kegunaan alat ini sebagai prototipe pengamanan pintu dengan menggunakan sistem pola sidik jari yang bisa dikembangkan sebagai dasar untuk menggunakan mengamankan pintu dengan sistem biometri lainnya. Lalu rumusan masalah di sini adalah ada kebutuhan penggunaan pintu yang tidak menggunakan sistem manual. Sistem manual yang masuk adalah tidak otomatis, melainkan segala sesuatu menggunakan sistem manual. Maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana cara penggunaan sistem otomatis pada kunci pintu dengan menggunakan fingerprint. Baik, tujuan di sini ada dua. Yang pertama, tujuan khusus, yaitu untuk membuat penelitian lebih berpikir kritis dalam pembuatan sebuah alat, serta membuat penulis agar paham sebab akibat dari penggunaan alat tersebut. Lalu tujuan umum, yang pertama untuk melengkapkan keamanan yang memaksimalkan pada sebuah pintu agar terhindari dari berbagai macam bentuk kejahatan. Yang kedua, untuk pembuatan sistem pengamanan pintu rumah yang menggunakan fingerprint scanner berbasis microcontroller yang lebih praktis dan mampu melakukan perannya sebagai database logger. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu dapat mengetahui bahwa menggunakan sistem pengamanan fingerprint scanner lebih baik daripada sistem pengamanan manual. Yang kedua, alat hasil penelitian dapat digunakan secara nyata untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga, agar rumah lebih aman dengan menggunakan sistem pengamanan fingerprint scanner karena hanya mendapat membaca sidik jari pemilik rumah tersebut. Yang keempat, agar lebih praktis karena tidak menggunakan sistem pengamanan manual. Dan yang terakhir, agar rumah terlihat lebih modern karena menggunakan sistem pengamanan fingerprint scanner. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka dan hipotesis. Yang pertama itu kajian pustaka di sini adalah Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini merupakan pengembangan microcontroller berbasis chip ATmega 328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping circuit microcontroller. Yang dimana bisa kita lihat di sini, dia memiliki 14 digit pin input dan output. Di mana pin ini, 6-nya ini diantaranya menggunakan output sebagai output PMW, 6 inputnya lagi analog dan menggunakan kristal 16 MHz. Selanjutnya ada fingerprint sensor, yaitu merupakan modul sensor fingerprint merupakan modul sensor yang berfungsi pemindaian identitas sidik jari manusia yang bersifat unik. Karena manusia dilahirkan dengan sidik jari yang bersifat unik, yang berarti tiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda dengan orang lain. Dikarenakan sensor ini mudah ditemukan di toko elektronik atau marketplace dengan relatif terjangkau, serta dapat terdapat di library dalam proses pengembangan.
Dan dia mempunyai prinsip kerjanya itu yang pertama itu pendaftaran atau pengenalan sidik jari, yang kedua ada perbandingan, yang ketiga itu modul sensornya ini dilengkapi dengan memory flash sebagai penyimpanan sidik jari yang dapat diakses dengan menggunakan serial TTL. Selanjutnya ada solenoid lock 12V. Jadi ini merupakan salah satu solenoid yang difungsikan khusus sebagai solenoid untuk pengunci pintu elektronik. Solenoid ini mempunyai dua sistem kerja. Yang pertama normally close atau NC dan normally open atau NO. Seperti itu. Nah, biasanya ini solenoid ini membutuhkan input atau tegangan kerja 12V di DC. Tapi ada juga yang menggunakan tegangan 5V gitu. Namun di sini kita memakainya adalah 12V. Gitu, seperti itu. Serta didapatkan hasil hipotesis yaitu adalah berdasarkan kajian pustaka dapat diduga bahwa dengan menggunakan alat yang berbasis sensor seperti itu dibutuhkan komponen-komponen yang merancang alat tersebut agar bekerja lebih baik. Serta dapat digunakan bahwa ini sangat berguna untuk pengaplikasian sehari-hari dengan menggunakan fingerprint. Selanjutnya ada bab 3. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian di sini adalah menggunakan eksperimen, yaitu dengan cara menguji benda tersebut dengan langsung supaya bekerja dengan efisien. Diferensi operasional itu yang pertama adalah variabel bebas, di mana variabel bebas di sini adalah penggunaan fingerprint. Yang kedua adalah terikat, yaitu sistem pengamanan pintu. Instrumennya itu lem tembak, obeng, sekrup, dan kayu bekas. Serta bahannya itu ada Arduino Uno R3, FVM10A, solenoid lock, dan baterai. Yang pertama, cara penelitiannya itu ada merakit alat. Jadi, alat dirakit terlebih dahulu dari atas papan PCB. Selanjutnya, perancangan elektronik. Jadi, meliputi desain layout PCB serta pengkabelan untuk perancangan elektronik ini. Seperti itu. Rangkaian elektronik ini bisa berupa fingerprint scanner connections, driver, solenoid door lock, Arduino Uno, dan Ethernet shield. Untuk perancangan software ini kita menggunakan Arduino Uno untuk membaca bahasa C itu. Lalu kita programin fungsi tersebut. Setelah itu kita melakukan pengiriman data dengan menggunakan software LabVIEW, serta kita melakukan pendaftaran dengan memasukkan fingerprint ke scanner beserta nomor ID untuk user baru. Terus pada saat penghapusan ID, admin akan dimasukkan nomor ID yang akan dihapus. Baru sistem fingerprint akan bekerja. Jadi hasil analisis penelitian di sini adalah benda tersebut sudah siap bekerja, yang dimana jika sidik jari kita sudah terdaftar dan siap untuk dioperasi. Maka ketika ditempelkan perintah untuk membuka solenoid itu, langsung beroperasi dengan diikutinya suara dari buzzer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.